Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa, tempat nongkrong kalian mendengarkan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Sobat, ada tempat-tempat di dunia ini yang masih memegang erat rahasia lama. Tempat di mana batas antara logika dan mitos hanya setipis kabut di pagi hari. Vina, seorang gadis kota yang skeptis, harus belajar dengan cara yang keras bahwa tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Inilah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana lanjutan ceritanya? Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Vina. Dia besar di tengah hiruk-pikuk Jakarta, kota yang tidak pernah tidur dan penuh dengan logika. Baginya, cerita mistis hanyalah bumbu obrolan saat nongkrong yang tak perlu diambil pusing. Namun, nasib berkata lain. Sebuah surat penugasan dari kantornya membawanya terbang jauh, mendarat di sebuah kota kecil di Kalimantan Timur sebagai seorang project controller di perusahaan perkebunan. Jujur saja, awalnya Vina merasa berat hati. Bayangannya hanya satu, hutan lebat yang gelap, sungai-sungai raksasa yang dalam, dan keterbatasan yang menyiksa. Tapi profesionalitas menuntutnya untuk berangkat. Setibanya di sana, prasangka buruknya sedikit luntur. Kota itu tenang. Udara yang biasanya ia hirup penuh polusi, kini berganti dengan oksigen segar yang merasuk ke paru-paru. Kantornya menyiapkan sebuah rumah yang cukup unik. Sebuah bangunan kayu tradisional yang luas, terletak sedikit ke pinggir kota, berbatasan langsung dengan hamparan perkebunan sawit yang seolah tak berujung. Mungkin ini tidak seburuk yang aku bayangkan, pikirnya saat itu. Vina mulai menikmati rutinitas barunya. Sore hari adalah waktu favoritnya. Duduk di teras depan yang lebar sambil menyesap kopi hitam, ditemani buku kesayangannya. Di belakang rumahnya, ada sebuah sungai kecil dengan air yang begitu jernih. Pemandangan anak-anak lokal yang tertawa sambil melompat ke air menjadi hiburan tersendiri baginya. Kontras sekali dengan kemacetan Jakarta yang biasanya menguras emosi. Kehidupan asmaranya pun tetap terjaga. Kekasihnya, si Rio, setia datang menjenguk setiap bulan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mengeksplorasi pasar tradisional, hingga mencicipi mandai atau masakan khas setempat lainnya. Semuanya terasa sempurna. Namun, di antara keramahan penduduk, ada satu rekan kantornya bernama Imam yang sering memberikan peringatan tak biasa. Imam adalah warga asli yang sudah sangat paham aturan main di tanah ini. Suatu sore di kantin kantor, saat matahari mulai condong ke barat, Imam menatap Vina dengan tatapan serius. "Vin, kamu kan tinggal di rumah dinas dekat kebun sawit itu ya?" tanya Imam sambil mengaduk kopinya perlahan. "Iya, Mam. Kenapa? Nyaman banget di sana, tenang," jawab Vina santai. Imam terdiam sejenak, lalu sedikit merunduk. Suaranya mengecil. "Di sini masih banyak hal yang belum bisa dijelaskan akal sehat, Vin.
Adat dan penghuni lama itu nyata. Kalau sudah lewat maghrib, lebih baik kamu di dalam rumah saja. Jangan keluar kalau nggak penting-penting banget, kata imam. Vina tertawa kecil, menganggap itu hanya sekedar tahayul orang tua. Aduh, imam, kamu ini ada-ada saja. Hari gini masih percaya yang begituan. Aku nggak takut. Lagi pula rumahnya aman kok, kata Vina. Imam menggeleng perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Bukan soal berani atau takut, Vin. Ini soal menghormati apa yang ada di sana. Ada alasan kenapa hutan itu terlihat begitu sunyi di malam hari. Lebih baik mencegah daripada kamu kenapa-napa, kata si imam. Vina hanya mengangguk sopan untuk menghargai perhatian temannya. Meski dalam hati dia membatin, paling cuma cerita biar orang kota nggak sembarangan. Bulan demi bulan berlalu, Vina semakin menyatu dengan kehidupan di sana. Dia mulai fasih menggunakan beberapa kata dalam bahasa daerah dan mulai dianggap sebagai bagian dari warga setempat. Dia merasa sudah menaklukkan ketakutannya sendiri. Namun, Vina tidak menyadari bahwa ketenangannya hanyalah permukaan air yang tenang sebelum badai datang. Sesuatu di balik pepohonan sawit itu diam-diam sedang memperhatikannya, menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, badai selalu datang setelah ketenangan yang panjang. Singkat cerita, malam itu semuanya berubah total. Vina sedang duduk sendirian di teras depan, tenggelam dalam barisan kalimat bukunya. Rio tidak ada di sana. Tuntutan pekerjaan memaksanya tetap berada di Jakarta. Suasana malam itu luar biasa sunyi. Hanya ada gesekan daun sawit, suara jangkrik yang sahut menyahut, dan sesekali suara burung hantu yang terdengar seperti peringatan dari alam. Tiba-tiba, sebuah suara aneh memecah keheningan dari arah belakang rumah. Bukan suara burung, bukan juga serangga. Suaranya lebih berat, mendengung rendah, seperti ada sesuatu yang besar sedang membelah udara. Vina mengernyit, mencoba menajamkan pendengarannya. Awalnya ia mencoba abai. Oh, mungkin cuma musang atau hewan malam biasa, pikirnya. Tapi suara itu tidak menghilang. Justru semakin jelas, semakin dekat. Dan entah kenapa, terasa semakin mengancam. Bulu kuduk Vina meremang hebat. Ada insting di dalam dirinya yang berteriak bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bukunya. Ia bangkit, meraih senter yang tergantung di dekat pintu, dan melangkah menuju bagian belakang rumah. Setiap langkahnya terasa berat. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan suara dengungan yang kian memekakkan telinga. Klik. Vina menyalakan senter. Cahayanya membelah kegelapan kebun belakang, mengarah tepat ke atas sungai kecil yang biasanya terlihat cantik. Tapi malam ini, sungai itu menjadi panggung bagi sebuah mimpi buruk. Vina membeku. Senter di tangannya nyaris jatuh. Di sana, melayang tepat di atas permukaan air. Ia melihatnya. Sesuatu yang melampaui logika paling liar sekalipun.
Sesosok kepala perempuan dengan rambut hitam panjang yang terurai berantakan. Namun, kepala itu tidak memiliki tubuh. Di bawah lehernya yang terputus, organ dalam manusia, jantung yang masih berdenyut merah, paru-paru, dan usus yang menjuntai panjang menggantung bebas di udara. Makhluk itu terbang berputar-putar, mengeluarkan suara dengungan mengerikan dari tenggorokannya yang bolong. Gak mungkin, bisik Vina dalam hati. Dunianya seakan runtuh. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Lalu makhluk itu berhenti berputar. Secara perlahan, ia memutar kepalanya ke arah cahaya senter. Mata yang merah menyala itu menatap langsung ke dalam mata Vina. Tatapan itu penuh kebencian, penuh rasa lapar. Hawa dingin yang tidak wajar langsung menusuk hingga ke tulang sumsum Vina. Makhluk itu mulai bergerak. Ia terbang rendah, semakin dekat, menerjang ke arah Vina dengan aroma busuk yang menyeruak tajam. Vina hanya bisa memejamkan mata, bersiap untuk kemungkinan terburuk. "Pergi kamu setan!" Blah! Sebuah teriakan lantang menyebar. Vina membuka mata dan melihat imam berlari kencang dari arah samping rumah. Di tangannya, sebuah obor menyala terang, dikibas-kibaskan ke arah makhluk tersebut. Makhluk kepala terbang itu tampak terkejut. Ia menjerit melengking, suara yang tidak akan pernah Vina lupakan, lalu melesat cepat menghilang ke balik kegelapan hutan sawit. Vina jatuh tertunduk, tubuhnya lemas, tak bertulang. Imam segera menghampirinya, wajahnya penuh kecemasan. "Vina, kamu gak apa-apa?" teriak imam sambil mengguncang bahu Vina. Vina hanya bisa menunjuk ke arah kegelapan dengan jari gemetar. Tadi itu apa, Mam? Kepala, ususnya," kata si Vina. Imam menghela napas panjang. Wajahnya mengeras. "Kuyang, itu yang saya takutkan selama ini. Makhluk yang haus darah, yang mencari kehidupan untuk tetap abadi," kata imam. Vina merinding. Penjelasan imam membuat kenyataan pahit itu semakin nyata. Ini bukan sekedar mitos. Ini adalah ancaman yang nyata. Kenapa dia kesini, Mam? Aku gak punya salah apa-apa," tanya Vina dengan suara parau. "Kuyang itu tidak butuh alasan untuk memangsa, Vin. Tapi biasanya mereka mencium sesuatu yang mereka sukai. Mulai malam ini, kamu tidak boleh sendirian." Malam itu tidak ada tidur bagi Vina. Setiap suara gesekan Daud di luar sana membuatnya tersentak. Di kepalanya, bayangan jantung yang berdenyut dan mata merah itu terus berputar. Vina sadar, kehidupannya yang tenang di Kalimantan baru saja berakhir. Sejak malam yang mengerikan itu, hidup Vina berubah 180 derajat. Kota kecil yang awalnya ia anggap sebagai pelarian yang tenang, kini berubah menjadi penjara yang mencekam. Paranoid, itulah satu kata yang menggambarkan kondisinya. Setiap kali matahari terbenam, Vina akan memastikan seluruh pintu dan jendela terkunci rapat. Bahkan, ia mulai memasang berbagai benda yang dipercaya warga lokal sebagai penangkal, mulai dari bawang putih hingga jimat-jimat pemberian orang pintar. Di Jakarta,
Rio merasa frustasi. Melalui panggilan video, ia berkali-kali memohon agar Vina segera mengundurkan diri dan pulang. "Vin, pulang saja. Pekerjaan itu nggak sebanding dengan nyawamu," seru si Rio di layar ponsel. Namun, Vina tetap pada pendiriannya. Ada rasa keras kepala di dalam dirinya. Ia tidak ingin dikalahkan oleh rasa takut. Sayangnya, keberanian itu justru menjadi bumerang. Imam pun tak tinggal diam. Suatu sore ia datang bersama istrinya, membawakan minyak khusus dan mengajari Vina doa-doa perlindungan. "Kuyang itu cerdik, Mbak Vina," bisik istri Imam dengan suara bergetar. "Dia bukan cuma menyerang fisik, tapi juga pikiranmu. Kalau hatimu lemah, dia akan semakin mudah masuk," kata istrinya Imam. Tapi seolah-olah semua doa dan jimat itu tidak ada artinya. Teror itu bukannya hilang, justru semakin personal. Kuyang itu kini mulai masuk ke dalam mimpinya. Setiap kali Vina memejamkan mata, ia selalu melihat kepala terbang itu mencabik-cabik kebahagiaannya. Di dunia nyata pun, gangguan suara mulai menghantui. Suara langkah kaki yang berat di atas atap kayu, hingga suara tangisan bayi yang samar-samar terbawa angin malam. Hingga pada suatu malam, puncaknya pun terjadi. Vina terbangun tepat pukul 3 pagi. Suasana kamar sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Dan di tengah keheningan itu, sebuah suara membelah kegelapan. Suara tangisan bayi, begitu melengking, begitu memilukan. Awalnya Vina mengira itu berasal dari rumah tetangga yang jauh. Tapi suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah bayi itu ada di samping tempat tidurnya. Vina bangkit dengan tubuh gemetar. "Siapa di sana?" kata Vina dengan suaranya yang nyaris hilang. Ia menyalakan lampu kamar. Cahaya lampu berpijar, namun tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu mendadak berhenti. Namun, saat Vina hendak menarik napas lega, ia melihat sesuatu di sudut kamarnya yang remang. Di sana, berdiri sesosok perempuan. Ia mengenakan pakaian hitam panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tertutup kerudung gelap, sehingga hanya kegelapan yang terlihat di balik kain itu. Di tangannya, wanita itu menggendong sesuatu yang dibungkus kain jari. Benar, itu adalah seorang bayi. Vina terpaku. Bu, panggil Vina ragu. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiam diri, membelakangi sedikit cahaya lampu. Perlahan, perempuan itu menoleh. Vina bisa merasakan tatapan tajam dari balik kerudung itu. Tatapan yang sama dengan mata merah yang ia lihat di pinggir sungai. Dengan gerakan patah-patah, perempuan itu seolah ingin menunjukkan bayi dalam gendongannya. Tapi, sebelum Vina bisa melihat lebih jelas, sosok itu mendadak lenyap, hilang seperti asap yang ditiup angin. Bersamaan dengan itu, suara tangisan bayi yang tadi kembali terdengar. Tapi kali ini berubah menjadi suara tawa kecil yang sangat sinis, tepat di belakang telinga Vina. Vina berbalik cepat, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, dia tidak lagi bersembunyi.
kuyang itu mulai menampakkan diri secara terang-terangan. Terkadang ia terlintas cepat di balik pepohonan sawit saat Vina baru pulang kantor. Di lain waktu, ia melihat pantulan kepala tanpa tubuh di cermin kamar mandinya. Tatapannya sama, penuh kebencian. Seolah-olah Vina telah mengambil sesuatu yang berharga milik makhluk itu. Vina merasa jiwanya perlahan terkikis. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Di tanah Borneo yang luas ini, ia merasa benar-benar sendirian, menjadi incaran makhluk yang tak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Harapan yang ia miliki kini perlahan padam, berganti dengan keputusasaan yang gelap. Sore itu, suasana di ruang tamu terasa begitu berat. Vina menceritakan setiap detail teror yang dialaminya, tentang sosok wanita berkerudung dan tangisan bayi yang membelah malam. Imam mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Wajahnya tampak semakin gelap setiap Vina menyebutkan detail baru. Mbak Vina, sepertinya kuyang itu tidak cuma sekedar mampir. Dia benar-benar mengunci targetnya. Dia mengincar kamu. Dan makhluk seperti itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kata Imam terdengar berat. Keputusasaan mulai menyelimuti Vina. Lalu aku harus bagaimana, Mam? Aku nggak tahu harus lari kemana lagi, kata si Vina. Imam menghela napas panjang, lalu melirik istrinya sejenak sebelum kembali menatap Vina. Kita harus cari tahu kenapa dia memilihmu. Ada alasan di balik setiap serangan. Jika kita tahu apa yang dia inginkan, mungkin kita bisa menegosiasikan nyawamu, kata si Imam. Negosiasi? Dengan makhluk seperti itu? Vina merinding. Bayangan kepala terbang dengan usus menjuntai kembali terlintas. Bukan kita yang bicara, Vin. Kita butuh orang yang punya kunci untuk masuk ke dunia mereka, lanjut si Imam. Aku punya kenalan, namanya Pak Umar. Dia orang pintar yang sudah lama tinggal di pedalaman. Dia sudah banyak membantu orang mengatasi masalah yang tidak masuk akal seperti ini, kata si Imam. Malam itu disepakati, besok subuh mereka akan berangkat. Namun bagi Vina, malam itu terasa seperti 1 tahun. Setiap derit papan kayu rumahnya terdengar seperti suara langkah kaki. Setiap gesekan dahan pohon di atap terasa seperti kuku yang sedang mencakar-cakar mencari jalan masuk. Vina mencoba merapalkan mantra dan doa-doa yang diajarkan Imam. Tapi lidahnya keluh. Ketakutan telah melumpuhkan logikanya. Ia hanya duduk mematung di pinggir tempat tidur, menatap jam dinding yang jarumnya seolah bergerak lambat, mengejek rasa paniknya. Tepat pukul 5 pagi, suara raungan mesin mobil Imam memecah kesunyian. Vina langsung melompat, menyambar tasnya, dan berlari keluar rumah seolah-olah iblis sedang mengejarnya. Kamu gak apa-apa, Vin? Tanya Imam saat Vina masuk ke mobil dengan napas terengah-engah. Vina hanya mengangguk lemah. Ia tidak sanggup bercerita bahwa semalam ia merasa ada napas dingin yang berhembus tepat di tengkuknya saat mencoba memejamkan mata. Ia takut jika ia bicara, ia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Perjalanan itu terasa seperti menuju ke ujung dunia. Mereka meninggalkan jalan aspal, masuk ke dalam hutan hujan tropis yang lebat. Pohon-pohon raksasa setinggi puluhan meter menjulang di kanan kiri.
membentuk lorong hijau yang gelap dan lembab. Kabut tipis turun menyelimuti permukaan tanah, menutupi akar-akar pohon yang menonjol seperti jemari raksasa. Aura mistis di tempat ini begitu kental. Bau tanah dan dedaunan membusuk menusuk hidung, bercampur dengan aroma hutan yang khas. Di kejauhan, aliran sungai air besar yang keruh mengalir tenang, menyimpan rahasia yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Imam lebih banyak diam. Konsentrasinya terpecah antara jalanan yang rusak dan kewaspadaan pada sekitar. Mobil mereka berguncang hebat saat memasuki jalan setapak berbatu yang semakin sempit. Cahaya matahari pagi bahkan hampir tidak sanggup menembus rapatnya dedaunan di atas mereka. "Kita hampir sampai," ucap Imam memecah keheningan. "Rumah Pak Umar ada di balik bukit kecil di depan itu, sangat terpencil, karena di sanalah batas antara dunia kita dan mereka menjadi sangat tipis," kata si Imam. Vina mengeratkan pegangannya pada tas. Ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung jalan ini. Seorang penolong, atau justru kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Perjalanan panjang itu berakhir di sebuah rumah kayu sederhana yang seolah terisolasi dari dunia luar. Rumah itu tampak tua, kayunya sudah menghitam dimakan usia. Namun anehnya, ada aura wibawa yang terpencar dari sana. Dari cerobong asapnya, kepulan tipis membumbung tinggi, tanda bahwa sang penghuni telah mengetahui kedatangan mereka. "Ayo turun," ajak Imam perlahan. Udara di sini terasa berkali-kali lipat lebih dingin. Suara satwa hutan yang bersahutan tidak terdengar seperti kicauan biasa, melainkan seperti bisikan yang sedang mengawasi langkah-langkahnya Vina. Saat Imam mengetuk pintu, suara itu menggema jauh ke dalam rimbunnya hutan. Pintu terbuka. Di sanalah berdiri seorang pria tua dengan rambut yang seputih kapas. Kulitnya penuh guratan usia, namun matanya begitu tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Vina. Ia mengenakan pakaian gelap sederhana, dengan kalung kayu yang melingkar di lehernya. "Mari, silakan masuk," ucapnya dengan suara serak namun tenang. "Saya sudah menunggu kalian sejak fajar tadi," kata pria tua itu. Di dalam rumah Pak Umar, suasananya sangat kontras. Meski banyak benda aneh tergantung di dinding, tengkorak hewan, bungkusan kain kuning, hingga foto-foto kuno yang memudar, Vina merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Umar duduk di sebelah kursi kayu yang lebih tinggi. Ia menatap Vina tanpa berkedip. "Jadi, seberapa jauh dia sudah mengikutimu, Nak?" kata Pak Umar. Vina menarik napas dalam. Meski dadanya terasa sesak, dengan suara bergetar, ia menumpahkan semuanya. Dari awal kedatangannya di Kalimantan, penampakan kepala terbang di atas sungai, hingga sosok wanita berkerudung yang membawa bayi di sudut kamarnya. Pak Umar mendengarkan dalam diam. Sesekali ia memejamkan mata, seolah sedang melihat kejadian yang diceritakan Vina melalui mata batinnya. Setelah Vina terdiam, Pak Umar menarik napas panjang. "Ya, Kuyang. Makhluk itu memang nyata. Dia bukan sekedar hantu, tapi manusia yang terjebak dalam perjanjian gelap untuk awet muda dan kekuatan. Dan kamu, Nak,
Kamu punya energi kehidupan yang sangat murni. Baginya, kamu adalah lentera di tengah kegelapan. Itulah kenapa dia tidak akan berhenti sampai kamu hancur, kata Pak Umar lirih. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya cuma mau hidup normal, rintih si Vina. Pak Umar menatapnya serius. Kita harus melakukan ritual pembersihan. Bukan cuma mengusir, tapi memutus jalur yang dia buat untuk menuju ke arahmu. Kita butuh tanaman herbal langka dari jantung hutan, sesajen khusus. Dan kamu harus berpuasa untuk menguatkan batinmu. Kita akan melakukannya di tempat keramat, di mana energi alam berada di titik tertingginya, kata Pak Umar. Malam itu, Vina dan Imam terpaksa menginap. Tidur Vina tidak nyenyak. Ia terus bermimpi dikejar oleh bayangan merah di tengah hutan lebat. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Pagi harinya, perjuangan yang sesungguhnya akan dimulai. Dipandu oleh Pak Umar, mereka menembus bagian hutan yang bahkan belum pernah dijamah oleh penduduk kota. Mereka mendaki tebing berbatu, menyeberangi sungai yang arusnya menderu, dan menerobos semak berduri. Semakin dalam mereka masuk, suasana semakin berubah. Pohon-pohon di sini seolah memiliki mata. Vina merasa setiap gerakannya diawasi oleh penghuni hutan yang tak kasat mata. Namun, ia menguatkan hatinya. Di tangannya kini ada harapan. Sebentar lagi, ucap Pak Umar sambil menunjuk ke sebuah area yang dipenuhi batu-batu besar yang tersusun rapi secara alami. Di sanalah kita akan menyelesaikannya. Siapkan dirimu, nak. Malam ini dia pasti akan datang dengan kemarahan yang luar biasa. Vina menggenggam erat tasnya. Ia tahu, malam ini bukan lagi soal lari atau bersembunyi. Malam ini adalah soal bertahan hidup. Semakin jauh mereka merambah jantung rimba Kalimantan. Hawa mistis itu bukan lagi sekadar perasaan. Ia terasa nyata, menusuk kulit hingga ke tulang. Udara di sini sangat berat dan lembab, dipenuhi bau tanah yang bercampur dengan aroma busuk dedaunan yang mati. Vina mencengkram lengan Imam sekuat tenaga, seolah itu satu-satunya jangkar yang menjaganya agar tidak hanyut dalam ketakutan. Di sekeliling mereka, raksasa-raksasa pohon menjulang tinggi, menelan cahaya matahari hingga suasana tampak senja yang abadi. Sesekali, lengkingan burung hutan yang ganjil memecah kesunyian, membuat bulu kuduknya meremang. Vina merasa telah melangkah keluar dari dunia logika, masuk ke sebuah dimensi kuno yang tidak mengenal hukum modern. Pak Umar berjalan paling depan. Langkahnya tegap, tangannya menggenggam erat tongkat kayu berukir simbol aneh. Sesekali, mulutnya merapalkan mantra dalam bahasa yang belum pernah dia dengar. Bahasa yang terdengar sangat tua dan berwibawa. Imam berkata kepada Vina bahwa saat ini mereka menuju ke sebuah tempat keramat di tepi sungai berair coklat kemerahan, tempat di mana energi alam mengalir paling murni. Setelah hampir 2 jam berjalan menembus semak berduri, akhirnya mereka pun tiba. Sebuah area terbuka yang dikelilingi batu-batu besar berlumut. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Akar-akarnya menjuntai ke bawah seperti tirai.
sementara akar lainnya menonjol ke atas membentuk sebuah altar alami yang menyeramkan. Disinilah semuanya akan diselesaikan. Suara Pak Umar terdengar berat dan bergema. Pak Umar mulai mengeluarkan isian tasnya. Sesaji disiapkan, buah-buahan, bunga, hingga tulang binatang dan ramuan herbal yang baunya menyengat hidung. Vina disuruh duduk tepat di depan pohon beringin itu. Tutup matamu, nak. Jangan buka sebelum aku suruh, perintah Pak Umar. Asap kemenyan mulai mengepul, membungkus tubuh Vina dalam aroma yang memabukkan. Pak Umar mulai berteriak. Ah! Suaranya menggelegar memanggil sesuatu. Tiba-tiba, suhu udara drop drastis. Sebuah bisikan halus terdengar tepat di telinganya, disusul suara dengungan yang sangat Vina kenali. Dia nekat membuka mata, dan di sana jantungnya nyaris berhenti. Di sana, melayang di bawah dahan beringin, sosok itu kembali muncul. Kali ini ia tampak jauh lebih marah. Wajahnya yang pucat pasi terlihat bengkak dengan urat-urat hitam. Matanya merah menyala penuh kebencian, dan organ dalamnya berdenyut cepat, mengeluarkan cairan kental yang menetes ke tanah. Vina ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Dia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku ke bumi. Kuyang itu meluncur cepat ke arahnya. Aroma kuyang yang busuk itu menusuk indera penciuman. Namun, tepat sebelum ia menyentuh Vina, Pergi kamu, kembali ke asalmu. Pak Umar melompat ke depan. Ia menghantamkan tongkat kayunya ke udara, memicu suara gemuruh yang menggetarkan hutan. Blah! Terjadi benturan energi yang mengerikan. Goyang itu menjerit melengking. Suaranya yang bisa merobek genderang telinga setiap kali tongkat Pak Umar mengenainya. Pertempuran itu berlangsung sengit dan penuh aura. Hingga akhirnya, Pak Umar berhasil menghujamkan ujung tongkatnya tepat ke arah jantung yang menggantung di bawah kepala makhluk itu. Sebuah ledakan cahaya redup terjadi, dan sosok itu menjerit untuk terakhir kalinya, sebelum kepalanya mengecil, terbakar oleh udara, dan menghilang ditelan kegelapan rimba. Hening. Hutan mendadak sunyi total. Dia sudah pergi, ucap Pak Umar terengah-engah. Keringat bercucuran di wajah tuanya. Tapi ingat Vina, dia tidak mati. Dia hanya dipukul mundur. Dia adalah manusia yang bersekutu dengan kegelapan. Dan dia masih ada di luar sana. Mungkin sedang merencanakan pembalasan. Pak Umar memberikan jimat kepada Vina. Jimat kecil yang dibungkus kain hitam. Jangan pernah lepaskan ini. Kuyang tertarik pada cahayamu, dan kau harus belajar untuk melindunginya, kata Pak Umar. Singkat cerita, akhirnya Vina kembali ke rumahnya dengan perasaan yang tak lagi sama. Dia memang selamat malam ini, tapi ketakutan itu telah menanam benih di dalam hatinya. Saat Vina dan Imam berkendara menjauhi hutan, dia melirik ke kaca spion. Di kejauhan, di balik bayang-bayang pohon sawit, dia seolah melihat sepasang mata merah kecil yang sedang memperhatikan mereka pergi. Mimpi buruk ini mungkin telah selesai untuk sementara, tapi dia tahu ini belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu berlalu sejak ritual di jantung hutan itu. Vina kembali ke rutinitasnya. Ia masih bekerja sebagai project controller. Dan anehnya, ia memilih untuk tetap tinggal di rumah kayu di pinggir perkebunan sawit itu. Sekilas,
hidupnya tampak kembali normal. Teror kepala terbang itu tak pernah lagi menampakkan diri. Suara dengungan yang memekakkan telinga pun seolah sirna ditelan bumi. Namun, normal bagi Vina kini punya arti yang berbeda. Ia tak lagi bisa memandang kegelapan dengan cara yang sama. Di Jakarta, ia adalah wanita yang mengandalkan logika dan sains. Tapi di sini, di bawah langit Kalimantan yang menyimpan sejuta rahasia, ia belajar satu hal. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak butuh penjelasan akal sehat untuk menjadi nyata. Vina sempat mencoba berbagi ceritanya pada beberapa teman di kantornya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah senyum kecut atau tatapan kasihan. Mereka menganggap stres pekerjaan dan perpindahan lingkungan telah membuat Vina berhalusinasi. Akhirnya, ia memilih bungkam. Ia mengunci rapat rahasia itu di dalam hatinya. Sebuah beban tak kasat mata yang harus ia pikul sendirian. Kini, ia hidup dengan rasa hormat yang mendalam pada alam. Ia belajar menghargai adat, menjaga tutur kata, dan tak pernah lagi meremehkan peringatan warga lokal. Ia sadar dirinya hanyalah tamu di tanah yang sudah memiliki penghuni sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kuyang itu benar-benar sudah pergi? Vina tidak tahu. Seringkali saat malam mencapai puncaknya dan angin dingin berhembus dari arah sungai, ia masih merasakan desiran aneh di tengkuknya. Sebuah perasaan ganjil, seolah-olah ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dari kejauhan, menunggu saat ia lengah, menunggu saat cahayanya kembali meredup. Mungkin makhluk itu masih di sana, bersembunyi di balik rimbunnya pohon sawit, beregenerasi dalam kegelapan. Atau mungkin ia hanyalah bagian dari trauma yang tertanam permanen di ingatan Vina, sebuah simbol ketakutan yang tak akan pernah benar-benar mati. Vina kini mencintai Kalimantan, keindahannya, orang-orangnya, dan budayanya. Tapi ia juga terlalu sadar akan sisi gelapnya, sisi mistis yang bisa membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan satu hembusan angin. Nyata atau hanya perasaan, Vina tak lagi mencari jawabannya, karena baginya malam-malam mencekam itu terlalu nyata untuk disebut mimpi dan terlalu mengerikan untuk dilupakan. Demikian cerita ini. Semoga kalian semuanya terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.